Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Puji beserta syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita sehat badan, sehat pikiran sehingga kita dapat hadir pada Zoom Meet ini, dan yang mana oleh Allah juga yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat Islam yang kita rasakan sampai saat ini. Selawat bertangkaikan salam tidak lupa pula kita sanjung-sanjikan kepada kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan sampai dengan alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang teori belajar. Jadi sebelum kami mempresentasikan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Pada kesempatan ini izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Henry Fernanda. Yang samping kanan saya adalah Abdillah Hermawan, dan di atas Abdillah Hermawan ada Isfani. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang teori belajar sosial kognitif dan konstruktivisme. Pada teori belajar sosial kognitif ini yang akan dibahas pertama oleh saya sendiri, yaitu Henry Fernanda. Teori belajar sosial kognitif. Teori belajar sosial kognitif adalah teori belajar yang menekankan pada pentingnya interaksi antara faktor-faktor kognitif, perilaku, dan lingkungan dalam proses belajar. Teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura pada tahun 1977. Pada teori belajar sosial kognitif ini menyatakan bahwa pembelajaran dapat terjadi melalui pengamatan dan peniruan perilaku orang lain. Individu tidak perlu mengalami secara langsung suatu perilaku untuk dapat mempelajarinya. Maka mereka dapat belajar dengan mengamati perilaku orang lain dengan kemudian meniru perilaku tersebut. Teori belajar yang paling terkemuka oleh Albert Bandura ini yaitu menyatakan bahwa orang belajar melalui observasi dan imitasi perilaku orang lain. Pada kesempatan ini, Albert Bandura juga berpendapat bahwa orang termotivasi untuk melakukan perilaku yang mereka percaya akan menghasilkan hasil yang positif. Pada teori belajar sosial kognitif ini terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama ada atensi. Apa itu atensi? Atensi adalah individu harus terlebih dahulu memperhatikan perilaku yang akan dipelajari. Jadi pada tahap atensi ini, seorang individu harus terlebih dahulu memperhatikan perilaku yang akan dipelajari. Jadi contohnya ketika dia mengamati seseorang, dia harus mengamati terlebih dahulu. Dia harus betul-betul mengamati supaya dia bisa mencontohkan perilaku orang tersebut. Yang kedua ada retensi. Pada tahap ini, individu harus dapat menyimpan informasi tentang perilaku tersebut dalam memorinya. Pada tahap retensi ini, seseorang ketika dia mengamati suatu objek atau suatu tingkah laku perilaku seseorang, dia harus menyimpan apa yang sedang dia amati. Sehingga yang dia amati itu terekam oleh memorinya, sehingga nanti pada suatu saat dia ingin mengaplikasikannya, dia hanya mengingat perilaku tersebut, dia langsung melakukan perilaku tersebut. Yang ketiga adanya reproduksi. Pada tahap ini individu harus dapat menghasilkan perilaku tersebut. Jadi ketika dia mengamati, setelah dia mengamati, menyimpan, baru dia bisa menghasilkan atau melakukan perilaku yang sudah diamati tersebut. Yang terakhir adanya motivasi. Pada tahap ini individu harus memiliki motivasi untuk melakukan perilaku tersebut. Setiap kegiatan yang kita lakukan itu kita harus termotivasi supaya kegiatan yang atau perilaku yang akan kita lakukan tersebut lebih
yakin untuk kita lakukan karena kita termotivasi. Pada tahap selanjutnya ada sosial kognitif juga dapat ditandai oleh adanya proses dan mekanisme kognitif tertentu yang terlibat dalam interaksi sosial. Beberapa di antaranya yaitu adanya persepsi sosial, yaitu memahami dan menginterpretasi informasi sosial seperti wajah, ekspresi, dan perilaku orang lain. Yang selanjutnya ada atribusi, yaitu mencari penyebab perilaku orang lain dan memahami niat mereka. Yang keempat adanya memahami dan berbagi perasaan orang lain. Yang selanjutnya adanya teori pikiran. Pada teori pikiran ini kemampuan untuk memahami bahwa orang lain memiliki perasaan dan perspektif mereka sendiri. Jadi pada teori pemikiran ini kita tidak boleh menekankan bahwa pemikiran kita lebih benar. Padahal sudah dijelaskan pada teori pikiran ini yaitu setiap orang itu memiliki perasaannya masing-masing. Selanjutnya yaitu ada pengaruh sosial. Pada pengaruh sosial ini, proses di mana tindakan atau sikap seseorang mempengaruhi tindakan atau sikap orang lain. Pada proses pengaruh sosial ini, ketika seorang kasus yang sekarang terjadi, yang sering terjadi pada saat ini yaitu di mana seorang guru mempunyai sikap atau tindakan ketika seorang siswa melakukan kesalahan, maka guru itu memberikan sikap seperti contohnya seperti memberi peringatan atau teguran atau hukumannya yang ringan-ringan, contohnya seperti mengutip sampah. Maka sikap yang dilakukan oleh guru tersebut akan melekat pada siswa tersebut sehingga dia tidak akan melakukannya lagi dan dari hukuman tadi untuk mengutip sampah dia akan terus melakukan yang namanya kutip sampah ketika dia menemukan sampah di depannya. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu ada contoh-contohnya yang akan dibahas oleh Abdillah Hermawan. Ada Abdillah Hermawan, kami silakan dengan Saudara Hermawan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Henry yang telah menjelaskan yaitu tentang sosial kognitif. Dan sekarang saya akan melanjutkan contoh-contoh dari yang sudah dijelaskan oleh teman kita Henry. Yang pertama itu ada contohnya ya seorang anak yang melihat orang tuanya makan buah-buahan setiap hari akan lebih cenderung untuk makan buah-buahan juga. Jadi seperti kata-kata pepatah, anak adalah peniru terbaik. Bagaimana tidak? Karena anak akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tua, oleh orang terdekatnya, karena dia pastinya ya akan melihat perilaku-perilaku tersebut dan akan menirukannya. Yang kedua, ada seorang siswa yang melihat gurunya belajar keras, kan lebih termotivasi untuk belajar keras juga. Di sini kita akan kembali kepada kata-kata pepatah, yaitu guru adalah yang ditiru dan digugu dan ditiru. Ya, otomatis kita sebagai guru pastinya akan memperlihatkan sosial yang baik, seperti rapi, seperti belajar yang giat, agar siswa kita akan lebih termotivasi juga. Yang ketiga, seorang remaja yang melihat idolanya merokok akan lebih cenderung untuk merokok. Mungkin ini sudah jelas. Jadi biasanya seseorang akan melakukan perilaku-perilaku, misalnya orang tua, kerabat, ataupun saudara, ataupun idolanya. Di mana di saat dia melihat itu, dia akan meniru. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, siswa akan meniru apa yang akan dilihat dia. Oke, selanjutnya masuk ke teori belajar konstruktivisme. Teori belajar ini berfokus pada bagaimana individu membangun pengetahuan mereka sendiri. Teori ini menyatakan bahwa pengetahuan tidak dapat diajarkan secara langsung kepada siswa, tetapi harus dikonstruksi oleh siswa sendiri melalui pengalaman dan interaksi mereka di dunia. Seperti yang sudah saya jelaskan,
Jadi siswa tidak akan paham jika belajar itu hanya didasarkan oleh pemberian oleh guru, tetapi siswa akan lebih paham jika siswa tersebut belajar dari pengalamannya. Misalnya memanjat. Memanjat itu biasanya akan diketahui dari pengalaman-pengalaman, misalnya memanjat pagar, memanjat pohon, atau memanjat lainnya. Padahal itu tidak diajarkan, tetapi siswa akan tahu dari pengalaman-pengalaman tersebut. Dan mungkin lebih banyak lagi akan contoh-contoh dari pengalaman-pengalamannya. Oke, lanjut. Baiklah, di sini mungkin hanya sekian yang saya jelaskan dari teori belajar kognitif dan konstruktivisme. Akan dilanjutkan oleh saudari kita atau teman kita, Bang Ispani. Terima kasih. Coba slide sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Abdullah dan telah menjelaskan teori sosial dan teori konstruktivisme. Kemudian saya ingin melanjutkan bagaimana ciri-ciri teori belajar konstruktivisme atau karakteristik ya. Yang pertama adalah pengetahuan adalah konstruksi bukan penerimaan. Pengetahuan tidak dapat ditransfer dari guru ke siswa secara langsung. Namun, siswa juga harus membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi mereka dengan dunia. Jadi jelas sekali di sini guru hanyalah sebagai fasilitator. Guru hanya sebagai fasilitator, siswa yang aktif dalam belajar, siswa yang berfungsi, yang membangun dirinya sendiri, baik itu dari pengalaman yang mereka dapat atau dari pengetahuan luar yang mereka dapat. Dan ilmu bukan ditransfer, tetapi dikonstruksi. Kemudian belajar adalah proses aktif. Belajar bukanlah proses yang pasif, di mana siswa hanya menerima informasi dari guru. Nah, diharapkan yang kedua ini siswa belajar yang lebih aktif, siswa yang lebih aktif. Guru bukan hanya bukan penceramah. Jadi guru hanya sebagai fasilitator. Siswa yang aktif, siswa yang terlibat, siswa yang kerjasama. Seperti ini. Kemudian yang ketiga, interaksi sosial itu penting. Siswa belajar dari satu sama lain melalui interaksi. Siswa harus berani berkawan dengan kawannya, teman, kerjasama, dan sebagainya. Kemudian lingkungan juga penting. Lingkungan belajar dapat memiliki dampak besar pada apa dan bagaimana siswa belajar. Jadi kalau dalam pendidikan itu kan ada 3, pendidikan formal, non formal, informal. Semua itu penting sebenarnya. Di lingkungan juga penting, bagaimana siswa, dampak belajarnya siswa. Lingkungan yang baik akan membentuk siswa yang baik. Lingkungan yang kurang baik mungkin untuk siswa juga yang kurang baik. Kemudian slide selanjutnya. Kemudian manfaat teori belajar konstruktivisme. Berbicara manfaat, ada juga yang kelebihan dan kekurangan ya. Kalau bahasa sederhana ini. Di sini berbicara dengan kelebihannya, pemahaman yang lebih dalam. Jadi siswa dituntut untuk membangun pengetahuan mereka sendiri, cenderung memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang materi daripada siswa yang hanya menghafal. Jadi manfaat dari belajar konstruktivisme ini yang pertama, pemahaman yang lebih dalam. Jadi siswa setelah siswa tadi mendalami dari karakteristik belajar konstruktivisme, jadi siswa dapat memahami pemahaman belajar yang lebih dalam. Kemudian motivasi yang meningkat. Dari belajar, apabila siswa menerapkan teori belajar konstruktivisme ini, maka motivasi juga akan meningkat bagi siswa tersebut. Contoh, karena siswa ini aktif, siswa ini terlibat, siswa ini kerjasama bersama kawan-kawannya, jadi motivasi dia akan meningkat. Dia justru akan menganggap dirinya lebih percaya diri ketika belajar. Karena apa? Karena
tadi, karena dia menerapkan bagaimana dia menjadi aktif, bagaimana dia berpengalaman di luar sana, bagaimana lingkungannya. Nah, oleh karena itu motivasi dia akan terus meningkat menjadi siswa yang lebih paten, gitu ya. Kemudian keterampilan berpikir kritis yang lebih baik. Jadi manfaat dari konstruktivisme ini, siswa akan lebih kritis terhadap hal-hal yang besar, yang kecil di lingkungannya, dan mendorong siswa untuk mempelajari bagaimana karakteristik gurunya, bagaimana cara gurunya menjadi sebagai fasilitator. Dia akan kritis dengan hal-hal tersebut, dengan hal dia belajar, bagaimana dia menyelesaikan masalah. Jadi itu manfaat dari belajar konstruktivisme. Siswa akan lebih kritis. Kemudian persiapan yang lebih baik. Konstruktivisme ini manfaatnya lebih banyak ke praktek. Jadi siswa akan lebih mudah ketika menghadapi dunia nyata, karena konstruktivisme ini berbicara tentang pengalamannya, pengetahuannya dari pengalaman, bukan ditransfer dari seseorang. Misalnya pemecahan masalah, kolaborasi, dan berpikir kritis, itu semua dari pengalaman. Jadi siswa lebih mudah untuk menghadapi dunia nyata. Selanjutnya, penerapan teori. Penerapan teori, metode pembelajaran berbasis masalah. Ya, teori belajar konstruktivisme ini memang metode ini mendorong siswa memecahkan masalah. Memang karena semua dituntut ke siswa, bukan guru. Jadi guru nggak menguap ilmu dari ke siswa. Siswa yang mencari sendiri, siswa yang memecahkan sendiri. Guru hanya sebagai fasilitator. Kemudian metode pembelajaran berbasis proyek. Metode ini mendorong siswa untuk mempelajari topik tertentu dan menyelesaikan sendiri. Seperti itu. Nah, tadi siswa mencari topik yang akan dibahas dan menyelesaikannya, apa yang dibahaskan, apa yang, tapi kita sebagai guru sebagai fasilitator, sebagai pemantau, apakah dia menyeleweng, apakah dia ada sedikit salah, maka disitulah kita perbaiki. Kemudian metode pembelajaran kooperatif. Metode ini mendorong siswa untuk belajar bersama. Jadi itulah yang mau dari teori konstruktivisme ini adalah membuat siswa mampu menyelesaikan masalah dengan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Saya rasa seperti itu ya, kawan. Terima kasih. Itu hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan semuanya, inilah hasil dari presentasi kami tentang teori belajar sosial kognitif dan konstruktivisme. Mungkin dari kawan-kawan yang sedang mengamati video ini mungkin bisa menambahkan atau memberikan arahan tambahan tentang belajar sosial kognitif dan konstruktivisme. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2 Naga Hitam. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.